Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 April 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Tak ditangani sejak 2020, abrasi di pesisir Desa Ubung, jalan lintas Kecamatan Pulau Buru makin parah. Bahaya abrasi yang menggerus pesisir jalan lintas kecamatan di Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru yang hampir merusak ruas jalan dan rumah milik warga setempat, hingga kini belum tertangani. Rusaknya talut sepanjang 300 meter di Desa Ubung turut memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan pesisir pantai. Pantauan tribunambon.com di lokasi Kamis 13 April 2023. Kondisi pesisir jalan lintas kecamatan merupakan jalan vital di Pulau Buru telah mengalami abrasi yang hampir memakan badan jalan. Bekas hantaman ombak yang mengikis bibir pantai sehingga menyebabkan talut jebol masih kentara hingga kini. Tak ada tanda-tanda di lokasi yang menunjukkan adanya upaya dari instansi terkait untuk menangani abrasi tersebut. Salah seorang warga Desa Ubung, Kecamatan Liliali, Ong Palembang, kepada tribunambon.com mengatakan pasca rusaknya talut sejak 2020, sampai saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda penanganan dari dinas terkait. Sebab itu ucap Ong, warga desanya merasa khawatir jika dampak abrasi itu akan meluas hingga menggerus akses jalan jika tidak segera dibendung. Dan akses jalan ini juga merupakan akses vital masyarakat di Pulau Buru. Pasalnya ketinggian ombak dan air pasang cenderung meninggi akhir-akhir ini karena dipengaruhi musim angin laut. Meski begitu, Ong mengakui tanggul pemecah ombak memang telah dibangun di kawasan pantai tersebut. Namun volume pembangunan tanggul itu belum cukup sehingga tidak bisa melindungi seluruh pantai. Belum lagi ada sebagian tanggul yang sudah hancur dihantam ombak. Tribuners, Basarnas Ambon kerahkan 96 personel dan alutsista amankan laut saat Lebaran 1444 Hijriah. Basarnas Ambon mengerahkan 96 personel dan alutsista untuk mengamankan Lebaran 2023. Hal ini disampaikan Kepala Basarnas Ambon Mustari saat gelar apel kesiapsiagaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Kamis 13 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Mustari mengatakan personel tersebut akan dikerahkan di unit siaga Sardobo, Posar Somlaki, Posar Tual, Posar Banda, dan Posar Namlea. Personel disiagakan dengan pergerakan-pergerakan ke tempat-tempat yang rawan terjadinya musibah, seperti tempat-tempat wisata, pelabuhan, dan bandara. Mustari menyebut pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran tahun ini akan dilaksanakan selama 21 hari, dimulai dari tanggal 13 April 2023 hingga 3 Mei 2023. Selain itu, siaga SAR khusus tahun ini juga bertujuan mewujudkan pelayanan SAR yang cepat, tepat, aman, dan handal. Setelah apel tersebut, Mustari langsung melepas konvoi kendaraan dan personil yang terlibat dalam siaga SAR khusus Lebaran tahun ini. Pandemi COVID-19 di luar melaksanakan siaga SAR khusus tahun 2023 1444 Hijriah dari tanggal 13 April sampai tanggal 3 Mei. Basarnas Ambon melaksanakan siaga SAR khusus dengan menggerakkan seluruh personil sebanyak 96 orang baik di Kota Ambon maupun di Posar Namlea, Posar Banda, Posar Tual, Posar Samlaki serta unit siaga Dobo. Adapun posko
siaga SAR khusus ini di beberapa tempat, diantaranya di Bandara Timur Ambon, di Pelabuhan Besar Ambon, dan Pelabuhan Peri, serta tempat-tempat wisata. Diperkirakan tahun ini pemudik 123,8 juta orang yang akan melaksanakan mudik, sehingga Basarnas selalu siap siaga mengawal masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran tahun 2023. Harapan kami semoga pelaksanaan Lebaran dan mudik yang dilaksanakan masyarakat bisa berjalan lancar dan aman. Demikian, terima kasih. Oke, persiapan. 1, 2, 3, siap. KPU Maluku siapkan 18 TPS khusus pemilu 2024 di lapas dan rutan. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku menyiapkan 18 tempat pemungutan suara atau TPS khusus di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan pada 9 kabupaten kota di Maluku. Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, mengatakan TPS khusus didirikan guna menjamin seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak suara mereka pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, jumlah total warga binaan pada lapas dan rutan di Maluku sebanyak 2.617 orang. Dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 2.214 orang dan perempuan sebanyak 403 orang. 18 TPS khusus ini diantaranya 2 TPS di Maluku Tengah dengan jumlah warga binaan 362 orang, 1 TPS di Maluku Tenggara dengan jumlah tahanan 40 orang, 1 TPS di Tanimbar dengan jumlah tahanan sebanyak 128, 1 TPS di Buru dengan jumlah tahanan 73, 1 TPS di Seram bagian Barat dengan jumlah tahanan sebanyak 94 tahanan, 1 TPS di Seram bagian Timur sebanyak 45 tahanan, juga 1 TPS di Kepulauan Aru dengan jumlah 66 tahanan. 6 TPS di Maluku Barat Daya sebanyak 1.406 tahanan, dan 4 TPS di Kota Ambon dengan jumlah 403 tahanan. Rifan mengaku data ini masih sementara sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada jumlah narapidana yang bergerak naik ataupun turun. Sebelumnya diberitakan KPU Maluku menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS pemilu 2024 sebanyak 1.353.673. Jumlah DPS ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi DPS pemilu 2024 di ruang aula KPU Maluku Kamis 13 April 2023. Dengan Kadif Pemasyarakatan itu kan ada berapa tadi? Nanti biar cek datanya ya. Yang jelas tidak ada di 2 kabupaten. 2 kabupaten itu yakni Kabupaten Buru Selatan dan Jual, yang tidak ada lapas dan rutannya. Ada sekitar 18 TPS kalau tidak salah di 9 kabupaten kota yang tersebar di 9 kabupaten kota.